Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Istiqomah dengan NIM G1D020047. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi T dan distribusi F. Distribusi T merupakan distribusi lain yang juga merupakan distribusi sampling yang berasal dari distribusi normal. Distribusi T mempunyai dua rumus, yaitu yang pertama Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Dan yang kedua yaitu T sama dengan X bar min mu per S per akar N, di mana X bar min mu didekati dengan distribusi normal. S per akar N didekati dengan distribusi X kuadrat atau yang disebut juga distribusi varian. Sigma tidak diketahui sehingga diestimasi dengan S atau simpangan baku sampel. S memiliki distribusi sendiri sehingga muncul distribusi baru. Teorema 9. Jika Y dan Z variabel acak independen, Z berdistribusi normal baku, dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V, maka T sama dengan Z per akar Y per V mempunyai PDF atau fungsi kepadatan peluang VT sama dengan gamma dikali V ditambah 1 per 2 dibagi akar Pi kali V dikali gamma dikali V plus 1 per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat per V pangkat min V plus 1 per 2 untuk T lebih besar dari negatif tak terhingga dan untuk T lebih besar dari dan untuk T kurang dari tak terhingga. Ini disebut distribusi derajat bebas V. Pembuktiannya. Diketahui Y dan Z variabel acak independen, Z menuju N 0,1 dan Y menuju X kuadrat atau V. Fz sama dengan 1 per akar 2pi dikali E pangkat min 1 per 2 untuk Z lebih besar dari min tak terhingga, Z kurang dari tak terhingga. Yang kedua, Fy sama dengan 1 per 2 pangkat Y per 2 dikali gamma dikali V per 2 dikali Y pangkat V per 2 min 1 dikali E min E pangkat min Y per 2 untuk Y lebih besar dari 0. Rumus yang ini didapat dari distribusi normal baku. Rumus yang ini didapat dari karena dia berderajat bebas V. Y dan Z variabel acak independen, maka join PDF atau fungsi kepadatan peluang Fz, Y sama dengan Fz kali Fy sama dengan 1 per akar 2pi dikali E pangkat 1 per 2 dikali 1 per 2 pangkat Phi per 2 dikali gamma kali V per 2 dikali Y pangkat Phi per 2 min 1 dikali E pangkat min Y per 2. Untuk Z lebih besar dari tak terhingga dan untuk Z kurang dari tak terhingga, untuk Y kurang dari 0. Untuk Y lebih besar dari 0. Kemudian ditransformasi variabel menjadi A cantik sama dengan Z, Y di mana Z lebih besar dari tak terhingga dan Z kurang dari tak terhingga, dan untuk Y lebih besar dari 0 dan Y kurang dari tak terhingga. Kemudian dapatlah rumus T sama dengan Z per akar Y per V, Z sama dengan T dikali akar Y per V, dz per dt sama dengan akar Y per V. Transformasi Z, Y ke T, Y menghasilkan B cantik sama dengan di mana T, Y, T lebih besar dari tak terhingga, T kurang dari tak terhingga, dan Y
lebih besar dari 0 dan kurang dari tak terhingga. Dengan mendefinisikan Y sama dengan U dan Z sama dengan T dikali akar U per V, maka didapatlah hasil Jacobian dari W aksen per T, W aksen kali T per U. Akan menghasilkan ini. Jadi, G T, U sama dengan F dikali W1 T, U, W2 T, U dikali akan menghasilkan 1 per akar 2pi kali V dikali 2 pangkat V per 2 dikali gamma dikali V per 2 dikali U pangkat V plus 1 per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat min U per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat per V. Didapatlah marginal T-nya seperti ini. Dapat dilihat di slide ya, teman-teman. Kemudian ini adalah penjabaran dari marginal T-nya. Dari hasil penjabaran di atas dapat kita tunjukkan bahwa terbukti T sama dengan Z per akar Y per V mempunyai PDF atau fungsi kepadatan peluang PT sama dengan gamma dikali V tambah 1 per 2 dibagi akar Pi kali V kali gamma dikali V tambah 1 per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat per V pangkat min V plus 1 per 2. Untuk T lebih besar dari tak terhingga, untuk T kurang dari tak terhingga. Selanjutnya dinamakan distribusi T dengan derajat bebas V. Teorema 10. Jika X bar dan S kuadrat adalah min atau rata-rata dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka T sama dengan X bar min mu per S per akar N mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N min 1. Pembuktian dari teorema 9 dapat kita perhatikan di teorema 8 dan teorema 2 ini. Jika X bar dan S kuadrat adalah rata-rata dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka X bar dan S kuadrat independen. Dan yang kedua, variabel acak N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas N-1. N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat ini disebut distribusi sampling varian. Terus pembuktiannya juga dapat dilihat di teorema 2, yaitu central limit theorem. Jika X1, X2 hingga Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas mempunyai rata-rata mu dan varian X kuadrat dan fungsi pembangkit momen mxt, maka distribusi pendekatan dari itu adalah Z sama bar min mu per sigma per akar N. Ini disebut distribusi normal bak. Dapat kita ketahui bahwa X bar dan S kuadratnya ini independen, maka kita substitusikan ke teorema 9. Dapat dicek di slide. Selanjutnya, saya akan membahas tentang distribusi F. Distribusi F adalah distribusi sampling yang punya peranan penting dalam proses inferensi berkaitan dengan distribusi normal, distribusi sampling yang dibangun dari dua variabel acak berdistribusi chi-square atau masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya. Dikenal sebagai distribusi rasio dua varian. Untuk distribusi F dapat kita ambil di teorema 11 di buku Mathematical Statistics with Application
di halaman 249, teorema 14. Teorema itu berbunyi, jika U dan V adalah variabel acak bebas yang berdistribusi chi-square dengan V dan 2 derajat kebebasan, maka F sama dengan U per V per V per V2 adalah variabel acak yang memiliki distribusi F, yaitu variabel acak yang kerapatan probabilitasnya diberikan oleh GF sama dengan gamma dikali V1 ditambah V2 per 2 dibagi gamma dikali V1 per 2 dikali gamma dikali V per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 min 1 dikali 1 ditambah V1 per V2 dikali F pangkat min 1 per 2 dikali V1 ditambah V2. Untuk F lebih besar dari 0 dan GF sama dengan 0 di tempat lain. Pembuktian dari teorema 14. Pembuktian berdasarkan independensi kerapatan gabungan U dan V diberikan oleh FU, V sama dengan 1 per 2 pangkat V1 per 2 dikali gamma dikali V1 per 2 dikali U pangkat V1 per 2 min 1 dikali E pangkat min U per 2 dikali 1 per 2 pangkat V2 per 2 dikali gamma dikali V2 per 2 dikali V pangkat V per 2 V2 per 2 min 1 dikali E pangkat min V per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat V1 tambah V2 per 2 dikali gamma dikali V1 per 2 dikali gamma dikali V2 per 2 dikali U pangkat V1 per 2 dikurang 1 dikali V pangkat V2 per 2 dikurang 1 dikali E pangkat min U plus V per 2. Untuk U lebih besar dari 0 dan V lebih besar dari 0 dan F UV sama dengan 0 di tempat lain. Kemudian untuk menggunakan change of teknik variabel, kita dapat memecahkan F sama dengan U per V1 per V per V2. Untuk U mendapatkan U sama dengan V1 per V2 dikali VF dan karenanya do U per do F sama dengan V1 per V2 dikali V. Jadi kerapatan sambungan dari F dan V diberikan oleh GF, V sama dengan V1 per 2 pangkat V1 per V2 pangkat V1 per 2 dibagi 2 pangkat V1 per V2 per 2 dikali gamma dikali V1 per 2 dikali gamma dikali V2 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 min 1 kali V pangkat V1 plus V2 per 2 min 1 kali E pangkat min V per 2 dikali V1F per V2 plus 1. Untuk F lebih besar dari 0 dan V lebih besar dari 0 dan F, V sama dengan 0 di tempat lain. Sekarang integrasikan V dengan membuat substitusi W sama dengan V per 2 kali V1F per V2 plus 1 akan menghasilkan GF sama dengan gamma kali V1 plus V2 per 2 dibagi gamma kali V1 per 2 dikali gamma kali V2 per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F V1
F pangkat F pangkat V1 per 2 min 1 dikali 1 plus V1 per V2 F pangkat min 1 per 2 kali V1 per V2. Untuk F0 untuk F lebih besar dari 0 dan GF sama dengan 0 di tempat lainnya.